sedikit ya. Kebetulan alhamdulillah alat kita sebenarnya empat-empatnya udah hidup kemarin. Terutama yang dua ini yang relatif lebih mudah mengoperasikannya. Kalau yang duanya yang lama itu kan Invoke yang pakai pompa. Oke, saya jelaskan sedikit. Secara garis besar alat fogging apapun prinsip kerjanya itu sama dengan kayak motor ya. Jadi motor yang kita pakai, kita starter hidup, nanti tinggal buka ininya, keluarlah gasnya, asapnya. Jadi prinsip kerjanya itu sama, membakar ya. Ada bahan bakar sebagai ini untuk dibakar, kemudian nanti hasil pembakarannya apa, sama dengan kayak motor yang butut. Biasanya orang kalau mau fogging pakai motor butut, gasnya solar, dengan itu udah keluar asap ya. Jadi bisa digunakan ya. Pakai motor. Jadi prinsip kerjanya itu. Oke. Ini yang terbaru, yang tidak pernah kita gunakan sama sekali karena waktu datang katanya dites hidup, lepas itu begitu mau kita gunakan tidak hidup-hidup. Ternyata masalahnya itu di aki. Jadi kalau yang alat lain yang kita yang pakai pompa itu kan pakai baterai. Nah, baterai untuk pengapiannya ini dia pakai aki kering. Jadi aki kering harus dicas. Nah, bagian-bagiannya aki kering nih nanti di sini, di bagian ini. Nah, di dalam ini nih kalau kita buka ini ada aki. Nah, jadi nanti kalau mau ngecas di sini ada tombol untuk ngecasnya. Sini ada pengecasnya. Ini ada tombol, jadi tinggal nanti ini kan colokan ke listrik, masukkan ke sini, colokan ininya untuk ngecasnya. Ya, jadi ngecas sesuai dari saran mekanik kemarin. Alat ini paling tidak sebulan sekali harus dicas akinya. Nah, jadi seminggu sekali dihidupkan, gitu kan. Oke, selain aki kita punya dua tabung atau tangki. Tangki yang pertama ini adalah tangki bahan bakar bensin. Disarankan sih kemarin karena alatnya ini sebaiknya premium, bukan pertalite. Alasannya Pak? Alasannya kata biar lebih ngegasnya tuh lebih ini katanya pembakarannya. Jadi disarankan pakai bensin premium. Kemudian tangki yang kedua adalah tangki larutan. Ini larutan solar plus, tergantung insektisidanya apa yang digunakan ya. Kalau solar plus Malathion mungkin di puskesmas sudah dikasih tahu sama Pak Ludianto perbandingannya ya, 1:19, 1 liter Malathion 19 liter solar. Nah, sedangkan insektisida lain banyak, ada Sinop, ada Gokilat, itu banyak. Silahkan nanti harus dilihat di labelnya perbandingannya 1 liter itu untuk berapa liter solar dengan berapa mililiter atau berapa liter insektisidanya. Kalau informasi dari Pak Ludi kemarin Sinop berapa? 18,2. Itu 0,8 dia itunya. satu itu kan, satu botolnya itu 0,8 liter. Itu untuk berapa liter solar? 19,2 kah? 18,2? Ya, 19,2. 19,2 liter. Jadi ininya harus tetap 20 liter campurannya. Itu nanti coba Anda browsing, jangan sampai salah. Ada kok, kan mungkin udah ada Anda foto Sinopnya. Nanti tergantung kalau kita mau lihat ininya, lihat di labelnya. Apa yang mau kita gunakan, maka itulah nanti yang akan kita campur gitu kan. Jangan sampai salah kita campur, dosisnya nggak tepat ya. Masing-masing tangki ini ada untuk memasukkan ya. Jadi tinggal dibuka saja. Kalau kita mau ngisi bahan bakarnya bensin atau ini, tinggal dibuka isi. Upayakan nggak usah terlalu penuh, tapi juga nggak usah terlalu dikit. Harus minimal 3/4. 3/4 tangki ini harus terisi pada saat kita mengoperasikan, biar mempermudah kita ini ya. Kemudian tangki ininya ada juga tutup untuk kita masukkan larutan, tinggal dibuka. Kalau ini mungkin masih solar saja, tapi kalau itu udah solar sama Sinop. Kalau yang itu hati-hati
Kalau ini dari bengkel kemarin cuman diisi solar saja. Jadi nanti kalau mau praktek lagi isi solar aja. Itu nanti kalau udah masukkan, dibuang lagi ininya, masukkan ke dalam tangki larutan yang udah ada insektisidanya. Itu pakai Sinop dari puskesmas. Kemudian sama dengan tadi motor, di sini ada busi. Fungsi busi itu apa? Iya, membantu proses pengapian. Ya, ada busi. Di sini mesinnya ini. Ya, di sini. Ini proses pengapiannya nanti dibantu oleh busi, adanya busi. Jadi nanti akan mengeluarkan api kan, percikan api. Nanti percikan api akan membakar minyak. Minyaknya itulah nanti akan terjadi proses pengapian. Akhirnya ada api di dalam sini. Paham ya? Nah, jadi kemudian di sini ada apa nih namanya? Kalau yang kemarin dijelaskan Pak Ludianto, ini namanya apa? Selang. Tabung apa? Tabung atau selang? Bukan selang namanya ini. Yang dalam ini yang besar. Kayak knalpot gitu. Iya, untuk mengeluarkan asapnya, ya. Iya. Di sini ada nanti api kan di dalam ini, ada api. Nah, nanti kalau klep ini kita buka, ini kan ada selang istilahnya, kalau ini selang atau pipa penghantar larutan. Jadi kalau ada tekanan, mesin sudah hidup, di sini ada tekanan dalam tangki larutan. Ada tekanan, kalau tidak ada tekanan, kalau kita buka klepnya pun tidak akan ngalir. Kan? Jadi karena ada tekanan, kalau nggak percaya nanti hidup Anda buka nih push gitu. Ya. Nah, dari sini juga ada. Jadi nanti ini ada tekanan pada saat mesin hidup, ini akan keluar larutan dari sini. Nah, keluar dari sini. Kalau ini klep kita buka, ini saja Anda buka dulu. Keran ini ya. Oh, buka ini dulu. Iya, keran ini. Mengatur asap. Iya. Mengatur banyak dikitnya asap yang keluar nanti bisa dites. Nah, kalau itu udah Anda buka, kita siap mengoperasikan. Tinggal nanti pada saat kita praktek, udah dimasuk di kamar atau di ruangan, tinggal buka tutup ini. Begitu udah selesai satu ruangan, Anda keluar dari pintu, tutup sampai keluar semua asapnya, baru pindah ruangan. Ya. Kemudian yang disebut dengan nozzle mungkin dijelaskan oleh Pak Ludianto ya. Nozzle-nya tuh di sini. Di dalam nih. Nah, jadi ini kalau dibuka itu nanti akan kita ini ada nozzle, ada lubang kecil untuk mengeluarkan larutan solar plus insektisida. Disitulah nanti yang akan menentukan berapa banyak larutan yang keluar per hektarnya atau per jamnya. Sehingga bisa dihitung untuk luas sekian meter persegi rumah dibutuhkan berapa liter larutan, sehingga nanti kalau kita sekian ratus rumah, kita hanya butuh sekian liter misalkan. Itu bisa dihitung berdasarkan ukuran nozzle. Paham? Oke. Mampus. Oke. Ya, jadi ini ada keran juga. Kalau ini tadi ingat buka tutupnya apa? Harus putar ke kanan. Kalau putar ke kanan, searah jarum jam itu menutup. Tapi kalau berlawanan jarum jam itu membuka. Baik keran ini yang untuk buka larutan atau untuk minyak. Ya, minyak ini, keran ini untuk membuka minyak, juga untuk mengatur besar kecilnya. Ya, lansamnya nanti suara mesin. Ya. Jadi tahapan pertama nanti kalau kita mau ngetes aki atau baterainya itu masih bagus atau tidak, kita tekan tombol. Kalau yang pakai pompa kan tinggal kita tekan pompanya. Kalau ada bunyi berarti baterainya masih bagus. Kalau ini ada bunyi, ini berarti akinya masih bagus. Kalau nggak ada ini, berarti akinya harus dicas. Dan makanya harus dicas secara periodik, minimal sebulan sekali gitu kalau kita alatnya. Jadi seperti itu.
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tahap ya. Campurnya dulu dicampur di jerigen, jangan nyampurnya di sini. Kocok itu. Biasanya petugas itu biasanya beli. Ya. Nah, beli dulu sekian liter baru dicampur, nanti dikocok di jerigennya. Nah, berarti itu udah siap digunakan. Tinggal nanti begitu kita mau praktek atau mau melaksanakan fogging di lapangan, udah sampai di lapangan baru diisi. Makanya biasa ada corong untuk ngisi ini, nanti pakai corong. Diisikan, ya. Udah? Pak, cara pemeliharaan setiap mesin sama nggak ya? Sama saya pemeliharaan. Kalau udah selesai dicuci nih seharusnya supaya jangan sampai ada karatan di dalam. Oh, nanti gue screenshot dia muka. Nyucinya Iya. juga kirim kemana? Cucinya biasanya pakai deterjen. Pakai deterjen biasa dikasih apa? Dikasih batu atau kerikil. Nah, tujuannya untuk nanti kalau kita kocok kan ada untuk ngelepas ini dia, ngelepas endapan yang ada di dasar kerak-keraknya itu baru kita. Iya. Sama kalau kita udah selesai nggak dipakai lagi, termasuk yang larutan apa bahan bakarnya juga harus kita buang, masukkan lagi ke dalam jerigen. Ya. Oke, udah? Ada lagi? Nah, tahap kedua, Pak. Tahap kedua prosedur menghidupkan. Beda dengan yang kemarin, kalau ini kita cukup pakai tekan. Tapi sebelum kita tekan, kalau nekan pertama, sebelum keran ini dibuka, itu untuk ngecek tadi, ngecek mesinnya masih ini belum, nah, kan? Itu berarti kan masih bagus. Nah, kalau kita mau menghidupkan, maka kita buka keran, Perlahan. ini putar ke kiri, putar, nanti sesuaikan, putar nggak usah langsung banyak, putar sedikit pelan-pelan nanti baru kita tes. Kalau masih tidak hidup berarti kita besarkan lagi pembukaannya. Ya, jadi gitu, nggak usah langsung nih. Jadi nanti kalau untuk ngaturnya kalau udah hidup nanti baru tinggal putar pelan-pelan suaranya yang pas tuh di seperti apa. Jadi kita main ininya di sini. Kalau yang alat yang kayak kemarin di Pak Ludianto kan kita mainnya ada di setelan gasnya kan. Nah, tinggal kita main itu sama dengan yang inpok satunya itu. Kita mainnya untuk suaranya lansam atau enggak itu di klep pengatur gas. Nah, kalau di sini kita pengaturnya di sini. Keran ini atau klepnya. Nanti kalau udah hidup putar sampai suaranya bagus, enak kedengarannya, nggak melengking sekali atau nggak ngadat-ngadat ya. Kalau ngadat-ngadat berarti kan pembukaannya kurang pas. Nah, jadi seperti itu. Kalau melengking sekali berarti kebanyakan ininya, terlalu besar bukaannya. Jadi seperti itu. Kalau udah hidup, udah normal suaranya, kita siap mengoperasikan. Ini lembek. Mengoperasikan tinggal nuju kemana. Kalau rumah bertingkat, Dari atas dulu, jangan bawah dulu baru ke atas. Sesat kau dalam. Tinggal siap-siap lah terbang dari lantai 2 ya. Nah, jadi kalau udah nuju ke lokasi yang mau kita fogging, kalau ruangannya kecil nggak harus sampai kita diam di ujung Ya, karena tekanannya ini kan ada. kuat. Ya. Jadi kalau ukuran kamar itu cuma 3x4, Dari pintu aja. 3x3, kita cukup di depan pintu. Buka pintu, berdiri di depan pintu, udah tinggal kita arahkan. Kalau kita udah siap di di posisi kita mau fogging, baru kita buka keran ini. Pakai bensin dulu sama. Buka keran ini, putar kiri untuk nanti bisa diatur. Kalau udah siap, baru dibuka klep ini. Klep ini dia langsung nyembur nanti ininya, asapnya. Tinggal Anda lihat asapnya terlalu tebal atau terlalu tipis, tinggal Anda atur ini untuk besar ininya. Nah, ya. Oke, paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dicoba dulu. Ada 2 mesin yang bisa dioperasikan tiap kelompok. Ya, silahkan nanti kalau udah dicoba masing-masing, baru bikin videonya. Bikin videonya mulai dari Anda menjelaskan tahapan sampai prosedur pengoperasian ininya.
Untuk mematikan sama, sebelum mesin ini dimatikan, ini harus udah ditutup. Jadi posisi nutupnya harus melintang gini. Jadi keran ini udah ditutup, mentok. Kemudian biarkan dia hidup sampai asapnya habis. Ini tadi dihidupkan kan apa? Asapnya belum habis. Ya. Itu kan tidak ada asap lagi keluar. Nah, tidak ada lagi asap keluar, berarti bahan bakar yang di sini ini udah terbakar semua. Tidak ada lagi asap yang dikeluarkan dari tekanan itu. Itu berarti siap kita mematikan mesin. Matikannya tinggal Tutup putar ke kanan. kanan. Putar ke kanan dia otomatis nanti mati sendiri karena apa? Bahan bakarnya tidak ada yang naik ke mesin. Jadi tidak ada yang mau dibakarnya sehingga nanti mesinnya mati. Ingat pesan dari Pak Ludianto juga waktu ngoperasikan, corongnya harus kemana? Harus lebih ke bawah, nggak usah ke atas. Jadi walaupun kita naik ke lantai itu, upayakan corongnya itu harus menghadap ke bawah sedikit. Jadi nggak usah waktu kita ngoperasikan saking semangatnya mesinnya yang ke bawah, corongnya ke atas. Padahal sifat asap itu begitu kita dorong ini dia akan naik ke atas. Makanya nggak perlu kita nyemprot itu. Cukup aja ke bawah nanti. Tekanan ini nanti asapnya akan naik ke memenuhi ruangan. Ya. Oke? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak, mungkin itu penjelasan sedikit dari Bapak. Silahkan untuk selanjutnya masing-masing kelompok, masing-masing individu nanti mencoba melakukan proses pelaksanaan fogging ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.